Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih semangat? Masih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua. Semoga menjadi umat, senantiasa menjadi umat beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang sudah mengundang saya untuk yang kedua kalinya. Setelah beberapa minggu yang lalu saya juga diundang di tempat yang berbeda dalam forum Bawaslu Kabupaten sama gitu ya. Alhamdulillah Pak Sandra juga moderator. Jadi alhamdulillah saya didekatkan kembali dengan sahabat-sahabat saya di sini ya di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah lama mungkin tidak bersua, tidak berdialog, diskusi, ngopi, sekarang bisa bareng lagi gitu. Alhamdulillah. Tadi profil saya sudah disampaikan, domisili saya memang di sekarang itu di Kawalu, Kota Tasikmalaya. Betul bahwa saya rekan seperjuangan sejak zaman mahasiswa sampai sekarang alhamdulillah kita dalam posisi yang berbeda gitu. Tetapi masih satu misi yang sama yang mengabdi untuk negara ini dalam kapasitas yang berbeda. Kebetulan saya juga sebagai praktisi hukum dan juga akademisi hukum lah di salah satu perguruan tinggi dari Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Imam sudah menyampaikan mekanisme teknis pelanggaran pemilu mulai dari pelaporan sampai penanganan sampai pada putusan pada akhirnya ya. Sampai pada putusan. Dan alhamdulillah memang ketika bicara soal penanganan pemilu, Kabupaten Tasikmalaya ini nggak perlu lagi dipertanyakan ya. Sudah punya track record yang luar biasa, best practice yang saya kira patut dia acungi jempol ya. Karena bagaimanapun penindakan terhadap pelanggaran ataupun kejahatan, jadi ada dua konteksnya ya, pelanggaran, kejahatan, misdriven dan overtradingan gitu ya, dalam konteks dalam konteks hukum pidana lah kira-kira seperti itu. Dan kita yakini memang bahwa pendekatan pidana atau pemidanaan termasuk juga dalam konteks pelanggaran dan juga kejahatan pemilu itu adalah ultimum remedium diharapkannya sesuai dengan prinsipnya. Apa itu? Jadi pendekatan pidana itu adalah upaya terakhir dari sekian pendekatan yang kita lakukan. Bertahap lah gitu ya. Kan menurut ajaran agama juga kan begitu ya. Kalau dengan lisan sudah bisa ya cukup. Kalau dengan lisan tidak bisa berarti dengan yang lain, cara yang lebih ekstrim. Nah, pidana itu adalah cara yang paling ekstrim di dalam menangani atau ya merespon peristiwa-peristiwa hukum yang dianggap itu adalah bertentangan dengan apa? Dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan gitu ya dan lain-lain. Jadi perbuatan melawan hukum itu sekarang, ajaran tentang perbuatan melawan hukum itu semakin berkembang. Tidak hanya definisinya itu melanggar undang-undang, tetapi melanggar kepatutan, melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Termasuk juga regulasi KUH pidana yang baru ini semakin diperluas. Gitu ya. Jadi semakin kompleks lah, semakin progresif lah kira-kira begitu. Nah, termasuk juga terkait dengan pelanggaran pemilu gitu. Nah, dari semua hal yang tadi dibicarakan, memang aktivitas Panwascam itu mungkin bisa dikatakan 80% ya. Itu adalah praktik atau upaya-upaya yang bernuansa hukum ya kira-kira. Jadi mau tidak mau kita semua meskipun bukan tidak memiliki background sarjana hukum, ya akhirnya dipaksa kita harus mengerti. Tadi seperti yang disampaikan soal pelanggaran. Nah, pelanggaran ini kan sebetulnya pelanggaran itu adalah salah satu bentuk daripada perbuatan melawan hukum dalam konteks pemilu gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita
melakukan proses tadi pengadministrasian. Nah, sesuai dengan tema ini pengelolaan data penanganan pelanggaran. Saya melihatnya dari aspek hukum, gitu ya. Jadi ketika bicara soal data, gitu ya, mulai dari dia melaporkan sebuah peristiwa itu yang pertama kali ditanya itu adalah data, atau dalam bahasa hukum pembuktian itu bukti, alat bukti. Sehingga mau tidak mau juga kita dipaksa untuk mengerti teori hukum pembuktian. Karena itu yang kemudian menjadi salah satu sistem yang nanti akan diuji manakala pelanggaran atau kejahatan pemilu ini berlanjut pada proses judicial atau di peradilan, gitu ya. Ketika kemudian Gakumdu menangani, otomatis nanti kan naik tuh dari mulai proses penyelidikan, penyidikan sampai dari proses sidang. Itu betul-betul harus kuat sehingga kita semua dipaksa akhirnya harus mengerti sistem hukum pembuktian, terutama pembuktian dalam konteks pidana, gitu ya. Nah, untuk ini intermezzo saja. Jadi sistem hukum pembuktian kita itu masih mengacu pada pasal 184 KUHP, gitu ya. Pertama adalah keterangan saksi, kemudian ahli, kemudian surat, keterangan terdakwa, baru petunjuk. Jadi 5 alat bukti ini harus sebisa mungkin kita kumpulkan ketika kita mendapatkan temuan ataupun laporan. Kira-kira begitu. Nah, tapi saya pengen refresh dulu nih Pak Sandra, boleh kan ya? Bapak dari mana Pak? Dari Cisayong. Cisayong, sebagai apa Pak? Staf divisi SDMO. SDMO. Oh semua SDMO, bukan advokasi atau istilahnya apa? Kita hadirkan semua divisi. Oh semua divisi? Semua divisi, karena semua divisi mesti tahu dan mesti paham. Oke. SD divisi SDM, saya pengen refresh saja. Bapak sebagai divisi SDM di Panwascam Cisayong berarti ya? Coba Bapak ada door prize nggak ya dari panitia? Coba Bapak sebutkan tugas Bapak sebagai anggota atau sebut staf di Panwascam atau tugas Panwascam. Tugas Panwascam atau tugas stafnya? Tugas Panwascam lah dulu. Kalau Panwascamnya bukan Panwascamnya. Nah, kalau tugas saya sebagai staf adalah menyiapkan semua administrasi yang diperlukan oleh Panwascam. Oke, itu staf. Ya, nah, staf. Yang ditanya adalah Panwascam. Nah, kalau Panwascam tergantung divisinya, Pak. Secara umum aja. Ada yang bisa? Barangkali ada yang mau coba? Nanti ada door prize dari Pak Sandra lah, kira-kira. Ada berapa tugas Panwascam? Dari mana kita tahu tugas kita? Ada yang bisa unjuk tangan? Di belakang, tengah, kiri? Ada door prize nanti itu? Udah disiapkan? Ada di mana kira-kira kita dapat itu tugas? Jadi sebelum kita bergerak tentu kita harus tahu dulu tugas kita dong. Apa wewenang kita? Gitu ya. Apa kewajiban kita? Itu harus tahu. Ada yang bisa coba? Nggak apa-apa, coba, salah juga nggak masalah karena kita sama-sama belajar di sini ya, tidak ada yang paling bisa. Boleh? Bapak silakan Pak, dari mana Pak? Sebutkan nama, kapasitasnya apa, dari mana? Dari Kecamatan Sukarame, nama saya Giti Rizky. Oke. Tugas Panwascam yang mengawasi semua tahapan pada tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. Oke, plus untuk Pak Rizky ya. Tapi sayang itu cuma satu yang disebut gitu. Ada banyak lagi tugas Panwascam yang belum disebut. Ada yang mau nambahin? Nah, barangkali ada yang sudah googling di daerah sana. Nggak apa-apa googling, sekali review aja semakin supaya kita yakin gitu tugas kita. Ada di slide saya sebetulnya, nanti jangan dibuka. Silakan Pak. Boleh? Ya. Pelanggaran di dalam pemilu, terus pengawasan dan penindakan orang pelanggaran. Oh, nah. Tepuk tangan dong. Nanti kita ulas sedikit biar kita lengkap ya gitu ya.
Itu semua sebetulnya sudah ada dalam Undang-Undang 7 nomor 17 ya Pak Sandra ya. Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Nah, PR pertama Bapak Ibu sekalian, malam ini jangan tidur, baca itu sampai hatam tuh Pak. Undang-Undang 7 2017. Wajib itu hukumnya. Kalau bisa di luar kepala, Pak. Karena itu alat pengawasan kita. Gitu. Belum lagi itu regulasi. Nah, dasar hukum. Tapi ini dipersempit karena sesuai dengan tema. Nah, saya coba inventarisasi karena tema saya adalah aspek hukum pengolahan data penanganan pelanggaran. Maka setidak-tidaknya kita nanti akan atau harus tidak-tidaknya membaca, memahami beberapa regulasi yang berkaitan dengan ini menurut saya. Dan sebetulnya ketika kita melihat sebuah regulasi itu, jadi ada satu metode interpretasi disebutnya, agar kita memahami lebih utuh, maka kita harus melakukan interpretasi secara sistemik, melihat harmonisasi antara beberapa regulasi yang beririsan kuat dengan isu yang kemudian menjadi concern kita. Nah, kalau kita bicara soal data pelanggaran pemilu, maka ini juga harus tentunya sinkron dengan regulasi-regulasi yang lain. Yang ini juga harus kita pahami bersama. Jadi literasi kita terkait dengan regulasi kepemiluan, bahkan di luar kepemiluan itu juga harus kita pahami. Nah, di antaranya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kalau itu saya yakin semua juga hafal ya, minimal pembukaannya lah ya. Karena itu sering dibaca setiap upacara bendera itu dari SD. Nah, kemudian Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, junto Undang-Undang nomor 7 2023 ya, perubahannya. Kemudian juga ini kita nanti akan mereview juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, selama ini best practice di Bawaslu Kabupaten itu partisipasi masyarakat di dalam meminta informasi gimana Pak? Dan ke Bawaslu. Ada nggak misalkan Pak minta informasi tentang apa? Kemudian informasi apa saja yang sering dimintai oleh masyarakat? Ada, cuma nggak signifikan sih. Masih sedikit ya. Masih sedikit ya. Minta ke kita. Paling seputar apa ya? Informasi apa ya? Paling cuma seputar data pengawasan. Data pengawas aja. Data Hasil penanganan. Kalau teman-teman di Panwascam ada yang berbeda nggak? Misalnya apa Pak? Nah, yang bingung untuk kami itu misalkan Dari mana Pak? Sebut kenalan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Agi Haryanto dari Panwascam Kang Jaya. Gimana Pak? Kebetulan memang awal-awal pasca dibentuknya Panwascam memang banyak tim-tim yang meminta data. Cuman yang membingungkan untuk kami, secara kapasitas memang di tingkat lebih dari kami, tingkatannya dalam segi kapasitas. Kemudian mereka memintanya misalkan meminta DPT yang secara utuh. Nah kan kita jadi bingung nih, dikasih gimana, soalnya itu dilindungi ya kalau DPT ada linknya dan segala macam. Saat tidak dikasih juga jadi tidak enak gitu loh. Karena memang secara kapasitas ada lebih tinggi dari kita. Nah itu yang mungkin jadi bingung lah untuk kami. DPT kalau misalkan untuk titik lokasi itu kan kita gampang tinggal kasih aja titik lokasi untuk pemasangan APK. Itu kan kita gampang tinggal kasih aja. Atau misalkan jumlah TPS. Memang itu untuk kami gampang memberikannya. Tapi yang tadi kalau misalkan itu yang dilindungi berhubungan dengan tadi informasi publik yang dilindungi ya. Terima kasih. Kita harus bagaimana? DPT. Nah, nanti kita bahas ya. Dan sekarang mau langsung ditembak saja sama Bawaslu Kabupaten biar nggak ragu nih, apakah DPT masuk dokumen atau informasi data yang disesuaikan atau tidak. Kalau DPT yang matang, yang sudah disahkan, itu nggak apa-apa. Karena di DPT yang diumumkan oleh KPU itu aksesnya terbatas. Jadi nggak sampai nih dan segala macam. Nah, kewenangan untuk menyampaikan data DPT itu ada di KPU dan kita. Karena yang memutuskan DPT itu KPU, bukan Bawaslu. Siapapun yang meminta kita, baik atasan ataupun siapapun yang lebih dari kita,
kita berpegang teguh pada posisi kewenangan kita. Tuh. Jangan sampai kita melebihi ataupun menyalahgunakan kewenangan dari kami. Tetap pancet pada aturan. Ya. Ketika di aturannya nggak boleh. Ya. Tuh. Dan standarnya atau ukurannya bukan enak nggak enak, bukan like or dislike, tapi apa? Boleh atau enggak menurut aturan. Nah, mindset kita sebagai penegak hukum itu kadang-kadang hitam putih, pada akhirnya dipaksa gitu ya. Meskipun orang dekat kita ketika memang nggak boleh, ya jangan. Ya, pada akhirnya nanti rentan ketika dikasih berarti potensi dia akan di... Data DPT itu data-data yang kita kecualikan karena datanya bukan milik kita. Yang mengeluarkan DPT itu KPU. Seperti data hasil pemilu, nggak boleh ada yang mengeluarkan dari pengawas. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini pemanasan aja, Pak. Nanti kita bahas. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini juga ya sedikit menambah referensi kita yang harus dijadikan acuan. 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, ini juga penting. Kenapa? Ini penting. Kita, Bawaslu itu adalah satu organ yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam rangka pengawasan pemilu. Jadi kita tengah menjalankan kapasitas sebagai badan hukum publik, gitu ya, sebagai entitas pemerintahan di lingkungan. Sebut saja jenis kelaminnya adalah yudikatif, atau ada yang misalkan yang memiliki perspektif berbeda, misalkan apa? Kuasi yudikatif, ya terserah lah ya. Tapi kita adalah penegak hukum pada akhirnya. Nah, lembaga negara yang diberikan kewenangan secara atribusi oleh siapa? Oleh undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang pemilu. Jadi tuh. Nah, kemudian wewenang itu didelegasikan ke Bawaslu provinsi, Bawaslu daerah, kota, kabupaten, sampai ke tingkat Panwascam. Nah, sehingga ketika kita melakukan kewenangan pengawasan pemilu yang namanya delegan, penerima delegasi, itu bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan tindakan yang dilakukannya. Ketika kesalahan itu ada di Bawaslu kota kabupaten, apakah kemudian hukuman atau sanksi itu dialamatkan ke Bawaslu di atasnya? Tidak ya. Tetap kita yang kena kan? Gitu. Nah, kewenangan dilimpahkan dengan segala macam tanggung jawabnya ada di kita. Nah, itu administrasi pemerintah ini juga penting. Kemudian juga ini apakah Bawaslu dari tingkat pusat sampai ke daerah ada nggak praktik kemudian Bawaslu ini digugat secara tata usaha negara, Pak? Belum. Kalau di daerah lain ada nggak? Belum cek ya. Nah, karena bisa jadi Bawaslu itu mengeluarkan satu produk keputusan. Bisa nggak? Keputusan yang pernah dibuat oleh Bawaslu. Kalau dari sisi tahapan Bawaslu nggak mengeluarkan keputusan. Dari sisi tahapan. Paling kita putusan Putusan penanganan pelanggaran. Nah, apakah ini masuk dalam KTUN atau tidak nanti kita bahas. Gitu ya, keputusan tata usaha negara. Nah, kemudian yang spesifik lagi, Perbawaslu RI nomor 1 tahun 2002. Ini semua sudah punya ya? Perbawaslu RI nomor 1 2002 tentang perubahan atas Perbawaslu nomor 10 tahun 2019 tentang pengolahan dan pelayanan informasi publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Belum. Nah, itu 3 di download, Pak. Ini wajib, Pak, dibaca juga. Nambah PR berapa, Pak? Tuh. Nanti harus dibaca tuh. Wajib ini dibaca, wajib minimal 10 kali bolak-balik lah. Gitu. Supaya kita bisa memahami gitu. Kita memahami kemudian mengamalkan gitu ya. Mengamalkan, mempraktekkan. Ya. Ini rule-nya di sini.
Gitu. Normanya di sini. Sehingga kita yakin ketika merespon sebuah kasus itu ada normativitasnya, ada legitimasinya. Bawaslunya, undang-undangnya, regulasi yang lain. Nah, ini bisa dikonsultasikan nanti ke divisi hukum ya, baik itu di Bawaslu Kabupaten maupun di kalau ada staf bagian hukum di tingkat Panwascam. Spesifiknya memang harus lebih memahami ini. Nah, ini Pak, yang tadi kita coba pretest gitu ya. Tugas Bawaslu pasal 93 Undang-Undang 7 2017 Bawaslu RI ini. Nah, Bawaslu Kabupaten Kota ada mutatis mutandis, cuman memang sebagian kewenangan atau tugas dari Bawaslu RI memang tidak dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Kota ataupun provinsi apa saja di antaranya. Menyusun standar tata laksana. Nah, ini hanya wewenang dari Bawaslu Pusat. Kalau provinsi enggak kan ya. Standarnya itu mereka yang buat. Kita hanya melaksanakan untuk pengawasan pemilu. Kemudian melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Nah, kalau ini diberikan bahkan sampai ke tingkat Panwascam. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu. Nah, ini baru satu Pak yang Bapak sebut tadi. Masih ada yang banyak Pak. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, mencegah terjadinya politik uang, mencegah terjadinya praktik politik uang. Ini juga tugas Bapak. Bagaimana upaya pencegahannya? Sudah dilakukan? Nah, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ini juga di wewenang kita ya, TNI juga kita awasi, kepolisian kita awasi tuh. Keren tuh. Nah, kalau Bapak di Panwascam berarti mengawasi Kapolseknya masing-masing sesuai dengan jenjang tingkatannya gitu. Ya, pengawasan kan setara tuh Pak. Tidak ada yang subordinat. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan berkaitan dengan isu pemilu. Nah, itu diawasi. Nah, diupdate putusan apa yang sudah ada, itu diawasi oleh Bapak. Bagaimana implementasinya, bagaimana eksekusinya, apakah dijalankan atau tidak. Gitu ya, putusan itu gitu ya. Baik itu putusan yang diselesaikan melalui proses mediasi misalkan di tingkat Bawaslu misalkan, atau bahkan putusan di pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, inkrah. Orang ini sudah divonis berdasarkan putusan pengadilan, tapi masih tetap tercatat sebagai pemenang pemilu tadi, udah divonis masih menjabat, malah dilantik misalnya. Nah, ini juga domain daripada Bapak Ibu sekalian, Bapak harus awasi itu. Kemudian juga menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP. Pernah melaporkan penyelenggara Pak? Nah, PPK bisa melaporkan. Atau internal sendiri bahkan gitu ya. Internal. Nah, itu juga domain Bapak boleh melaporkan. Tapi sebisa mungkin sih kita berpartner, bermitra dengan baik, saling mengingatkan, watawasobil haq, watawasobil sob ya. Tapi kalau memang udah dikasih tahu tetap aja ngeyel ya baru tadi itu upaya terakhir. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakumdu, mengelola, pemelihara dan merawat arsip. Nah, ini mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga diberikan sampai ke tingkat Panwascam malah ya. Mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Nah, peraturan KPU juga diupdate, Pak. Jangan-jangan peraturannya sendiri nggak dilaksanakan. Nah, itu juga menjadi objek pengawasan Bapak Ibu. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa jadi ada tambahan misalnya berdasarkan instruksi Bawaslu atau siapapun lah. Nah, ini wewenang tadi tugas, ini wewenang. Nanti dibaca aja lah, ya Pak ya. Nah, ini Undang-Undang 7 2017. Nah, eksistensi Bawaslu sebagai badan publik rentan karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya, dengan rakyat. Kadang-kadang, apalagi dalam konteks pemilu, tentu kan ada kadang-kadang ya wasit seadil apapun, kadang-kadang selalu disalahkan gitu. Karena ya konsekuensi dari sebuah pertandingan tentu ada yang kalah dan yang menang. Nah, biasanya yang kalah yang sering protes. Nah, dan tidak jarang juga kan kita menjadi objek atau sasaran serang dari kelompok-kelompok yang merasa kecewa terhadap
proses ataupun hasil pemilu. Nah, kita harus pasang kuda-kuda dari sekarang. Pokoknya segala macam tindak tanduk kita harus ada dasarnya, dan dasarnya itu dari aturan hukum. Jadi apapun resiko atau konsekuensi yang akan kemudian muncul harus sudah kita antisipasi agar tidak blunder ke kitanya gitu. Nah, apa itu informasi? Adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Apalagi sekarang juga tools pengawasan kita sudah menggunakan aplikasi yang namanya tadi Siwaskam. Nah, kita harus main. Nah, itu juga dipersamakan. Dokumen-dokumen elektronik juga sama, gitu ya. Nah, lalu kemudian informasi publik apa? Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara, dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, ini definisi yang diambil dari undang-undang tadi 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, itu PR Bapak Ibu juga harus dibaca itu. Harus dibaca. Jangan ada yang dilewat, Pak. Baca pasal 1 sampai terakhir itu. Jangan dilewat, jangan sepotong-sepotong. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Di mana rumpun kita? Eksekutif? Bukan. Legislatif? Bukan. Yudikatif? Perasaan bukan juga. Tapi kita juga masuk badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Karena mandat kita berdasarkan konstitusi, undang-undang, bahwa pengawasan pemilu itu menjadi domain daripada Bawaslu sampai ke tingkat Panwascam, badan publik, gitu ya, sama. Sehingga dia wajib menyampaikan informasi publik ke masyarakat, wajib. Nanti kita lihat mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang perlu disumputkan gitu, mana yang tidak. Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jelas ya, Bapak Ibu semua digaji ya? Enggak. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala tapi profesional lah digaji. Semua digaji kan ya? Alhamdulillah ya. Nah, itu dari negara gitu. Sama badan publik. Nah, tadi asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan menurut Undang-Undang 30/2014. Jadi semua badan-badan tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk kita ya, sebagai badan lain yang menyelenggarakan tugas penyelenggaraan negara, harus berpijak pada prinsip yang 3 ini berdasarkan administrasi pemerintahan. Asas legalitas. Gitu ya. Jadi semua tindakan yang kita lakukan itu harus berpijak pada regulasi, aturan, perundang-undangan. Itu legalitas. Gitu ya. Jangan berani kita membuat satu keputusan atau tindakan yang itu tidak didasarkan pada regulasi. Kemudian asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Nah, ini. Nah, apa aja? Nah, kalau kita bicara asas-asas pemerintahan umum yang baik, maka setidak-tidaknya kita bisa dapatkan itu dari Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi itu. Nah, sebetulnya banyak pendapat nih. Tapi setidaknya kita pakai misalnya dari regulasi yang ini, asas kepastian hukum. Jadi kepastian hukum di dalam penyelenggaraan negara itu tidak dibuat mengambang, tidak dibuat bias. Harus pasti. Kalau kita katakan salah, ya salah. Gitu ya. Kalau benar, ya benar. Tinggal nanti diuji sejauh mana reasoningnya, argumentasinya. Ya tentu pasti yang dipakai ada legal reasoning, penalaran hukumnya, argumentasi hukumnya yang harus kuat. Karena tadi itu kita
pijak pada kerangka regulasi. Ketika kita menyatakan bahwa peristiwa tersebut salah, apa argumentasi hukumnya? Perbuatan itu salah, apa peraturan yang dilanggarnya? Nah, Bapak harus tahu. Gimana mau tahu? Baca undang-undangnya enggak? Kan begitu ya, misalnya. Nah, jadi ini penting gitu. Tentu kita sebelum sini juga kita sudah sangat memahami lah, saya yakin semua apa saja jenis-jenis pelanggaran pemilu, termasuk juga pelanggaran pada tahapan kampanye. Itu sudah disampaikan pada sesi yang sebelumnya, gitu ya. Nah, memahami dulu pelanggaran-pelanggaran. Kalau misalnya perbuatannya ini seperti ini, oh ternyata tidak sesuai aturan. Kepastian hukum yang dikedepankan di dalam penyelenggaraan negara harus pasti. Tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas. Nah ini, jadi jangan kita terganggu dengan tadi suasana kebatinan, Pak ya. Karena misalkan orang dekat kita, gitu, lantas kemudian diberikan, padahal itu data yang dikecualikan misalnya. Nah profesional aja, kita dituntut profesional, gitu ya, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. Nah segala macam tindakan kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu sebagai bentuk akuntabilitas. Apalagi sebagai badan publik, termasuk juga Bawaslu. Ya, ada beberapa informasi yang tadi harus disampaikan. Nah, nanti apa saja informasinya? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa ini penting? Ya, negara-negara di dunia juga bikin kesepakatan di dalam International Covenant Convention on Civil and Political Rights, gitu ya. Jadi kovenant internasional, perjanjian internasional terkait dengan hak-hak sipil dan politik. Nah, kita sebagai state parties, sebagai negara pihak yang turut menandatangani ini, otomatis kita harus meratifikasi kovenant internasional dalam produk hukum nasional kita, sehingga ini kemudian ditetapkan melalui apa? Undang-undang. Gitu ya, sebagai regulasi yang berlaku. Yang kemudian ini menjadi gitu ya, spirit lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun ini sudah tahun, kalau nggak salah tahun 1967 lah. Kovenant ini disahkan. Kita baru punya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di 2008. Jadi jedanya sangat jauh. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan ya Pak ya. Kira-kira begitu. Everyone shall have right. Everyone shall have right to freedom of expression. Jadi setiap orang memiliki hak kebebasan ekspresi. Termasuk juga kebebasan untuk mencari, menerima informasi, ide-ide, segala hal. Gitu ya. Itu hak, rights seseorang. Nggak bisa dibatasi. Gitu. Ya. Baik itu tulisan ataupun tertulis. Gitu ya. Melalui berbagai macam media yang kita pilih. Gitu. Baik itu manual misalnya, gitu ya, ataupun misalnya melalui digital. Nah, sekarang dengan eranya 4.0, bahkan sudah era 5.0 ya. Nah, ini udah jam 9 lewat. Kita patas lah. Setiap informasi publik bersifat terbuka. Nah, ini asas pasal 2 Undang-Undang KIP. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Prinsipnya seperti itu. Semua informasi itu harus disampaikan. Semua informasi itu bersifat informasi publik. Ya. Yang diproduksi oleh badan. Tetapi juga dalam konvensi maupun di dalam aturan Undang-Undang KIP ini terdapat pengecualian atau kita sebut dengan exemption. Pengecualian. Ada beberapa informasi yang itu harus di-keep, disimpan, tidak bisa disampaikan. Prinsipnya tetapi itu hak publik, informasi publik bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dengan cara sederhana dan lain sebagainya. Nah, tetapi juga ada hak badan publik, termasuk juga kita pasal 6 Undang-Undang KIP. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi Bapak tadi menolak itu adalah hak. Meskipun Bapak dimarahin, ya nggak masalah. Ini hak kita.
memang data ini nggak boleh disampaikan Bapak, Ibu. Gitu. Wayahna we demi hukum. Nggak boleh. Nanti kalau saya sampaikan ke Bapak, saya yang kena hukuman. Diedukasi aja Pak. Gitu ya, bahwa ini adalah perintah undang-undang. Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, apa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik termasuk kita sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah informasi yang dapat membahayakan negara. Enggak boleh. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Itu juga tidak boleh. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Gitu ya, itu enggak boleh. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Dan atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Ini masih umum. Kewajiban. Ini kewajiban nanti dibacalah. Nah, klasifikasi informasi. Ini kecil banget nih. Klasifikasi informasi ada dua prinsipnya. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Dan yang dua adalah informasi yang dikecualikan tadi. Gitu ya. Informasi yang wajib disediakan, wajib diumumkan secara berkala. Informasi publik sebagaimana masuk pada ayat 1 meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, itu wajib. Bahkan itu reguler ya. Reguler, setiap minimal 6 bulan sekali. Disampaikan. Nah, bisa di website, misalkan di media sosial, itu wajib. Nah, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa catatan. Yang dikecualikan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan pada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Nah, itu termasuk informasi publik yang dikecualikan. Termasuk juga karena salah satu wewenang kita adalah atau katakanlah bahwa domain kita adalah sebagai entitas penegak hukum. Ya, tentu ini adalah bicara soal penegakan hukum. Jadi ada beberapa dokumen yang itu tidak bisa dipublikasi keluar. Meskipun orang minta misalnya. Karena itu berkaitan dengan penegakan hukum. Karena dikhawatirkan itu menghambat justru ketika dibuka itu. Itu boleh. Tapi tadi itu bagaimana kita tahu mana dokumen yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu tentu ada proses penetapannya terlebih dahulu, diputuskan terlebih dahulu, disepakati. Ini dokumen-dokumen yang dikecualikan. Nanti disampaikan. Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan putusan badan peradilan. Nah, kalau itu boleh dikonsumsi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu boleh, bahkan sekarang kalau misalnya kita mau lihat putusan yang sudah ingkrah panhuisde, jadi kekuatan hukum nggak bisa lagi diganggu gugat, itu bisa kita akses secara bebas di website resminya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari bisa kalau yang sudah ingkrah gitu ya putusan. Mengikat ke dalam termasuk juga Mahkamah Konstitusi bisa sangat mudah. Nah, dulu saya pernah baca-baca 2016 itu ada satu gugatan permohonan ya uji material ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa ya? Tapi itu ketenaga kerjaan. Terkait pemilu saya nggak tahu pernah ada atau enggak gitu, gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Jadi dia minta supaya dokumen itu diserahkan ke dia gitu ya, karena itu kaitannya bukan konteks pidana, katanya itu lebih ke perdata. Jadi ya harusnya boleh gitu. Tapi tidak dikabulkan. Mengikat ketetapan keputusan peraturan surat edaran ataupun bentuk kebijakan lain baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum. Nah, ini keputusan itu bisa diakses, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, di Gakumdu juga nanti kan akan mengenal SP3. Ya kan? Karena ya boleh kan? Berarti kan Gakumdu yang mengeluarkan SP3 itu. Ketika misalnya intinya penyidik lah. Penyidik yang menerbitkan SP3 ketika dianggap bahwa tidak memenuhi unsur pelanggaran atau pidana pemilu katakanlah. Maka nanti SP3. Nah, SP3 boleh dikonsumsi oleh publik. Tapi proses menuju keputusan itu seperti halnya misalkan berita acara gelar perkara dan lain-lain itu nggak boleh. Itu sifatnya dikecualikan tentunya karena itu konteksnya penegakan hukum. Tapi kalau sudah bikin keputusan yang mengatakan bahwa oh ini lanjut
atau tidak ya, dalam bentuk surat penghentian penyidikan atau penuntutan, maka itu boleh. Pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum, nah itu boleh. Itu akuntabilitas sama karena penegak hukum juga salah satu badan publik ya. Nah, ini tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Nah, kalau kita lihat Perbawaslu, kita mulai turun ke Perbawaslu. Jadi itu cara membaca undang-undang itu dari yang umum dulu ya. Atau boleh dari bawah ke atas. Dan semua harus secara hierarkis, harmonis, nggak boleh bertentangan. Perbawaslu nggak boleh dia bertentangan dengan apa? Dengan undang-undang. Dia nggak boleh bertentangan dengan PP, dia nggak boleh bertentangan dengan Perpres kalau ada misalnya. Dia nggak boleh. Nah, dia dibagi menjadi dua kategori. Menurut sifatnya ada informasi terbuka, ada informasi yang dikecualikan. Ada berdasarkan materi muatannya, informasi kelembagaan, informasi pemilu dan atau pemilihan. Nah, dia bagi seperti itu. Jelasnya lengkapnya baca Perbawaslunya, Pak. Itu bisa di-download secara bebas. Wajib ini dibaca. Apa yang masuk informasi terbuka, apa informasi yang dikecualikan, apa informasi kelembagaan, apa informasi pemilu dan atau pemilihan. Nah, nanti Bapak memutuskan apakah ini boleh diberikan atau tidak, itu harus lihat Perbawaslunya, Pak. Nomor 1 2022. Gitu. Nah, ini saya dapat juga DIP yang dikecualikan. Formulir A1, penerimaan laporan, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Formulir temuan A2, A3, A4, A5, A6, 7, 8, 9, sampai 12. Itu nggak boleh. Ini bisa dibaca. Kelihatan, Pak? Karena kalau kelihatan masih sehat matanya. Nanti matanya kita share. Di share lah. Nah, ini. Nah, itu ada nggak, Pak? DPT itu di sini. Di poin mana, Pak Sandra ya? Formulir apa kalau DPT tadi? Putusan KPU ya? Nah, ini sama. Nah, nanti dibacalah. Formulir-formulir nanti juga ada simulasi kan? Sambil mensimulasikan semua formulir ini, dilihat apakah formulir ini kah yang dikecualikan, yang nggak boleh disampaikan ke publik atau yang mana. Saya kira untuk memantik diskusi, ini satu slide lagi, gugatan Tun. Kalau misalkan apakah berpotensi, kayaknya memang Bawaslu tidak terlalu ya, kecuali KPU itu sangat resisten kemudian digugat secara tata usaha negara. Tapi karena Bawaslu juga sebagai badan publik, sebagai pejabat tata usaha negara, ketika dia mengeluarkan keputusan, bukan tidak mungkin sewaktu-waktu juga kemudian digugat secara tata usaha negara. Karena tadi itu keputusan yang dibuat oleh Bawaslu misalkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tadi sudah saya sampaikan di bagian awal. Kalau ada anggapan misalkan seperti itu, maka bukan tidak mungkin sewaktu-waktu juga kita bisa digugat secara tata usaha negara. Terima kasih, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.